kendalanya adalah harga pakan tinggi. Mau tidak mau, suka tidak suka, amunisi di kandangnya harus diperbaiki. Harus menjadi peternak mandiri, apalagi yang check-innya kecil-kecilan, itu wajib ya. Dan harus mempunyai ayam yang berproduksi tinggi, mau tidak mau. Bagaimana cara menekan atau survive dengan harga pakan? Ya, ayamnya harus performanya itu bagus. Kalau induk bertelurnya, daya telurnya tinggi ya. Kalau pedaging, bagaimana pertumbuhannya supaya cepat, tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan buat video. Nah, pasti kalau habis salam kebanyakan video-video saya langsung dibarengi dengan kokok ya. Semoga berkah lur ya, bagi yang melihat ataupun yang buat video tentunya. Nah, kawan-kawanku, ada beberapa pertanyaan tentang yang terjadi saat ini, yaitu harga pakan yang terus naik. Bagaimana solusinya bagi kita dan bagaimana solusinya bagi peternak pemula, Mas juga. Solusinya bagi kita yang peternak rumahan itu sudah sangat wajib menjadi peternak mandiri. Itu sudah harga mati lah ya, seperti NKRI. Kenapa seperti itu? Karena dengan menjadi peternak mandiri, kita akan memangkas beberapa modal yang tadinya kita keluarkan, sekarang berubah ya. Berubah untuk mandiri, dalam artian kita nggak beli lagi gitu loh. Sambil nengok lignan ya, ini lignan ori lur ya. Lignan itu ori yang seperti ini. Ini BB-nya hampir 5 kilo ya. Usianya sudah sangat tua sekali. Lihat ya, bulat-bulat ya badannya ya. Kawan-kawanku semuanya. Terus yang pemula bagaimana Mas? Yang pemula sekarang saya anjurkan langsung belajar dari peternak mandiri, dimulai dari populasi yang sangat kecil. Dalam artian bagi peternak pemula sebenarnya itu langsung saja deh, langsung dalam artian oke, tahun-tahun yang lalu saya menyarankan untuk belajar pembesaran ya, atau belajar mulai dari DOC. Kenapa seperti itu? Dikarenakan dulu belum ramai ayam-ayam induk, dulu belum ramai orang-orang yang menggelontarkan peternak mandiri. Dulu masih bagaimana caranya kita membesarkan ayam terus untungnya lumayan lah. Saat ini sebagai peternak pembesaran kita digempur dengan harga pakan yang tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa survive? Dan bagaimana caranya bagi peternak pemula bisa belajar dari nol, dalam artian dari melihara DOC sampai dewasa, tapi juga langsung menjadi peternak mandiri. Nah, solusinya adalah Anda bisa langsung beli DOC yang basicnya nanti bisa digunakan untuk induk. Sudah banyak ayam-ayam tersedia dari penyilang-penyilang yang track recordnya sudah lumayan baik. Jangan dari penyilang-penyilang yang track recordnya tidak jelas. Tidak jelas artinya dalam artian seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Tidak jelas adalah tidak jelas satu ya, ayamnya baru dan belum dipakai kebanyakan orang. Itu. Kedua, ayamnya itu tidak jelas apa yang dipakai sumber materinya. Ketiga, orangnya terkesan menutup-nutupi. Main ke kandangnya ndak boleh, mau minta video ayamnya ndak boleh, itu harus dicurigai. Ya, ingat harus dicurigai. Kenapa? Karena di situ kalau kita itu punya feeling yang kuat, wah ini nggak benar nih. Mau beli aja kok nggak boleh, padahal kita tuh yang ngasih duitnya gitu loh. Dan kusarankan pada kawan-kawanku semuanya, kalau ada penjual ayam yang minta DP-nya terlalu tinggi, menurut saya itu jangan dikasih. Karena apa? Saya apabila minta DP 80% dan itu masih antrinya panjang, bisa setengah tahun bahkan 1 tahun, kira-kira yang dirugikan siapa?
Yang dirugikan Anda, yang saya mintain DP. Kenapa seperti itu? Harusnya seumpama harga ayam itu 1 juta, berarti DP 80% kan 800.000. Harusnya 800.000 sudah bisa Anda pakai mutar selama Anda menunggu ayamnya. Contoh, Anda inden 1 tahun, 800.000 tadi udah bisa nernak bolak-balik itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang minta DP-nya. Berarti seumpama saya yang minta DP 80%, saya itu dimodali Anda, dimodali ternaknya. Saya nggak keluar duit apa-apa tuh untuk ngasih makan ayam-ayamku. Saya udah dimodalin orang, nanti tinggal nunggu besar aja diambil orang. Nah seperti itu. Ya itu saran saya. Nah saat ini sudah banyak ayam di sana, di luar-luar sana yang jelas untuk Anda pakai. Jangan pakai ayam yang tidak jelas. Kalaupun Anda mau buat induk sendiri dengan materi-materi yang sudah ada, yang sudah umum, silahkan konsultasikan ke saya. Atau sebenarnya video-video sebelumnya sudah cukup untuk bekal menyilangkan ayam secara struktur dan secara praktis. Tentunya hasilnya juga lebih ekonomis, terus juga hasilnya juga ya lebih bagus. Karena apa? Kenapa saya tontonkan Black Permo di mitra-mitra tapi kok belum dijual untuk umum? Itu hanya untuk patokan kawan-kawan yang sudah punya ayam-ayam materi, supaya hasilnya tidak loncat. Dan materi-materi yang saya pakai saya buka total. Kawan-kawan bisa gunakan, kawan-kawan bisa amati, tiru modifikasi di rumah, gitu kan. Dan saat ini saya lagi alhamdulillah ya, dari 60 butir menetasnya lumayan. Semoga itu hidup dan terus langgeng ya kawan-kawan. Kita ada materi pengunci yaitu brown leghorn. Alhamdulillah usianya sudah ada yang 2 minggu dan 1 minggu. Ini sudah menetas. Ya, tapi lagi kita simpan karena kalau ayam tetasan impor itu masih payah. Nah, Mas Yoga bagaimana melabeli ayam kita nih ayam kampung, padahal dasarnya ini bukan nyamong, tapi darahnya ini banyak tercampur ayam luar. Nah, sebenarnya kalau kawan-kawan teliti di luar negeri sana ya, ayam seperti Lignan ini di Cina sana, ini ayam kampungnya mereka. Ayam Australorp itu di Australia sana itu ayam kampungnya mereka. Ayam Barred Rock itu di Amerika sana ayam kampungnya mereka. Ayam Leghorn di sana tuh ayam kampungnya mereka. Sebenarnya ini hanya membedakan apa sih? Hanya membedakan tentang kearifan atau ciri khas masing-masing negara. Nah, sebagai penyilang seperti saya, bagaimana supaya ayam kita ini bisa dilabeli ayam kampung atau masuk kategori ayam kampung? Itu banyak kriteria kan kawan. Banyak kriteria dalam arti tampilannya harus mirip kampung. Terpaling khusus itu di warna bulu. Itu paling khusus. Nah, tetapi apakah definisi ayam kampung itu sudah cukup dengan warna bulu? Oh, tentu tidak. Nah, ayam kampung yang mana yang akan kita tuju? Ayam kampung yang akan kita tuju atau kita tujuan akhirnya itu ayam kampung yang berakhir di atas piring. Berarti apa yang di atas piring, Mas Yoga? Yang di atas piring itu adalah ayam kampung pedagingnya atau final pedagingnya. Nah, bagaimana kita men-setting atau bisa survive dengan harga pakan yang sudah mahal seperti ini? Ya, induk kita mau tidak mau harus dirasuki ayam-ayam berproduksi telur tinggi. Bukan kok Indonesia tidak mampu, ya memang seperti itulah ayam yang ada di negara kita. Mau bagaimana lagi gitu loh. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengambil jalan itu. Tapi dalam penyilangan, saya mohon kawan-kawan tetap memasukkan darah lokal, supaya ada dua yang Anda nanti itu pertaruhkan, daya tahan dan rasa daging, gitu kan. Induk kampung petelur pun ya, fenotipnya itu tidak akan lepas dari kodrat-kodrat seperti ini, semok ya. Kenapa peternak muda mengambil ayam seperti ini Lignan atau mengambil merawang kalau katakanlah Anda tidak punya Lignan? Karena apa? Merawang, walaupun sebenarnya merawang itu sudah diaku lokal, tapi bukan ayam asli kita merawang itu. Bukan. Ayam asli Indonesia yang benar-benar asli buatan alam yang ada di Indonesia itu ayam hutan. Dengan adanya merawang yang sudah lama berendemik di Indonesia, otomatis apa? Daya tahannya bagus. Dengan daya tahan yang bagus itu cocok sekali untuk materi dasar persilangan atau pengisi genetik ayam Anda.
Ada dua hal lagi, apa yang dicari? Ayam merawang atau ayam lignan seperti ini pertumbuhannya pesat, hampir menyaingi broiler, gitu kan kawan. Nah, tetapi apakah harus menggunakan broiler supaya cepat besar? Jangan. Ayam merawang atau lignan lebih bersahabat rasa dagingnya daripada ayam broiler. Nah, aku sarankan kawan-kawan sekarang memakai ayam seperti ini. Jadi kita membuat induk. Ini juga saya buka semuanya. Mungkin kawan-kawan nanti diam-diam meniru, tidak masalah gitu loh. Mau tidak mau tidak masalah. Yang penting saya itu bermanfaat, wes cukup. Karena apa? Ganjarannya nanti bukan hanya di dunia aja. Ya kayak Pak Ustadz ngomongnya rek. Seperti itu kan kawan. Harus disetting ayam pun cepat besar. Lihat itu gendut banget, tapi telurnya juga lumayan besar. Itu bukan kegemukan, memang genetik ayamnya seperti ini. Nah, harapan kita setelah kita breeding, kita campur aduk dengan ayam-ayam lokal, disilangkan kedu, disilangkan baret, disilangkan australorp. Nah, hasilnya akan lebih maksimal, ya kan? Nah, bagi kawan-kawan pemula, jangan berpikir seperti ini. Nanti habis waktu dan habis uangmu. Beli ayam jadi pemula, kulihatkan ya, mentang-mentang aku datangin materi, kawan-kawan udah langsung aja tuh, langsung aku pingin ayam kayak Mas, kayak australorp, kayak ini. Nggak boleh. Anda peternak pemula, langsung beli ayam jadi saja. Jangan ngumpulin materi-materi seperti ini, pahit rasanya, mahal harganya, kawan-kawan jam terbangnya kurang, pasarnya nanti belum tahu, ya kan? Kalau pasarnya belum tahu, ngapain beli ayam mahal-mahal? Nah, bagaimana hasil jadinya dari inovasi yang kita lakukan? Nah, hasil jadinya seperti ini. Ini adalah kriteria induk atau bibit calon induk. Nah, kan kawanku, ini bisa dilihat. Ini campur usianya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu. Nah, yang besar itu yang 2 minggu. Nah, ini adalah black vermouth kawan-kawan. Nah, biarlah saya yang menyilangkan yang nantinya untuk mitra pertama, yang kedua untuk kawan-kawan pemula yang tidak mau repot. Tapi saya sarankan lagi, ketika sudah berjalan, seumpama Anda punya black vermouth, ya kan? Bagaimana Mas ketika akhir nanti, apakah saya harus beli kemas lagi? Ya samakan saja dengan materi apa yang saya pakai. Saya pakai baret dan australorp. Nah, suatu saat kalau Anda memungkinkan sebagai peternak mandiri supaya benar-benar mandiri, tidak ketergantungan siapapun dalam tanda kutip ayamnya. Kalau pakannya saya pun masih belum menemukan solusinya untuk kawan-kawan semua, bagaimana supaya benar-benar mandiri pakan sementara kita masih bergantung dengan pabrikan. Sekarang apa yang saya bisa, hanya yang saya bisa adalah membantu memandirikan kawan-kawan dari bibit ayamnya, dari bibit induknya. Ketika nanti Anda sudah punya jenis apapun ayam yang sudah jadi, seperti black vermouth seperti ini, ayam jadi, bagaimana supaya saya tidak beli lagi? Kawan-kawan cari materi. Kalau sudah memungkinkan, ingat loh ya, kalau sudah memungkinkan dan kandangnya sudah tertata. Nah, kulihat ada sebagian kawan-kawan boleh ditanyakan. Yang nanya telur materi ke saya, kutanyakan, sudah ada ayam apa di kandang? Lah ayamnya belum ada apa-apa, kan tak tolak toh. Saya masih mau belajar, jangan pakai materi Mas. Kalau belajar itu namanya bunuh diri. Ayo, pasti ada yang seperti itu. Yang tanya australorp, tanya baret, saranku pasti seperti itu. Karena apa? Saya paham betul nanti ketika Anda baru mau belajar sudah terobsesi dengan hasil yang tinggi dengan membeli ayam materi tanpa tujuan yang jelas. Ingat, membeli ayam materi itu tujuannya untuk meregenerasi, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau Anda peternak pemula beli ayam materi, yang penting saya punya dulu deh, yang penting saya punya, orang lain punya, itu salah besar. Anda beli ayam materi harus sudah ada dulu, atau harus Anda sudah mulai dulu. Nah, ini bahaya kalau nggak saya jelaskan. Kan sudah banyak tuh paling bertanya, ini kok aneh nih orang ini, orang mau beli kok malah dilarang. Kenapa? Saya paham betul posisinya seperti apa. Saya paham betul bagaimana memulainya dari awal. Saya paham betul bagaimana ketika kita itu belum ada pengalaman apapun, tidak bisa explore banyak di kandang. Itu paham betul saya. Makanya sebagai penjual pun harus memposisikan diri kita sebagai pembeli. Bagaimana perasaannya? Tentunya siapapun kita, pasti siapapun kamu,
mau breeder, mau siapapun kamu pasti pernah di posisi sebagai pembeli. Nah, kalau pembeli, bagaimana posisi jadi pembeli? Oh, seperti itu rasanya. Nah, gimana caranya supaya kita memposisikan sebagai pembeli tapi tidak pernah rugi? Gimana kita harus men-setting seperti itu sebagai penjual kan kawan ya? Nah, itu adalah penekanan saya atau tips dari peternak muda bagi kawan-kawanku pemula atau kawan-kawan peternak lain yang saat ini kendalanya adalah harga pakan tinggi. Mau tidak mau, suka tidak suka, amunisi di kandangnya harus diperbaiki. Harus menjadi peternak mandiri, apalagi yang check-innya kecil-kecilan, itu wajib ya. Dan harus mempunyai ayam yang berproduksi tinggi, mau tidak mau. Bagaimana cara menekan atau survive dengan harga pakan? Ya, ayamnya harus performanya itu bagus. Kalau induk bertelurnya, daya telurnya tinggi ya. Kalau pedaging, bagaimana pertumbuhannya supaya cepat, tidak memakan waktu yang berlarut-larut lah istilahnya, tidak memakan waktu yang lumayan tinggi. Bagaimana yang siklus yang aman Mas? 60 hari panen, 60 sampai 70 hari panen. Itu harus ya sebagai peternak mandiri. Dengan peternak mandiri mencetak bibit sendiri dengan lamanya panen sekitar 60 sampai 70 hari. Dan suatu saat Anda bisa meregenerasi induk sendiri. Saya kira itu adalah awal dari kejayaan para peternak mandiri. Nah, suatu saat siapa yang berhasil bertahan dengan harga pakan yang tinggi ini? Ya, Anda itulah yang sudah sekarang mapan menjadi peternak mandiri ya. Oke, gitu dulu tips dari peternak muda. Semoga bermanfaat ya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa, kiwir-kiwir.